pengrajin gula tebu tradisional dengan open pan teknologi. 10 tahun yang lalu masih kita jumpai pengrajin tradisional dengan menggunakan 2 ekor sapi sebagai tenaga penggerak gilingan. Saat ini semua pengrajin menggunakan mesin diesel sebagai tenaga penggerak gilingan. Ratusan unit pengrajin tradisional masih banyak dijumpai di sentra-sentra produksi yang beroperasi dengan kapasitas rata-rata 10 ton tebu per hari. 6-7 pekerja lokal terserap dengan upah borongan Rp20.000 per kuintal produk yang dihasilkan atau dengan pendapatan rata-rata kurang dari Rp20.000 per hari. Proses pembuatan gula merah tebu tradisional. Tebu dari kebun dihampar begitu saja di bawah terik matahari. Mereka tidak sadar bahwa hal ini sudah ikut menyumbang turunnya rendemen. Tebu secara manual dimasukkan ke mesin giling. Penggilingan dilakukan sekali tanpa tambahan air imbibisi. Tentu masih banyak gula yang terikut di dalam ampas. Ampas selanjutnya dihampar di halaman untuk dikeringkan dan selanjutnya digunakan untuk bahan bakar. Dengan thermal efisiensi yang rendah, ampas saja tidak cukup untuk proses pembuatan gula merah, sehingga masih memerlukan sekam padi atau daun-daun tebu kering sebagai tambahan. Penguapan tanpa pemurnian hanya dilakukan penambahan susu kapur tanpa ukuran yang jelas, membuat produk yang dihasilkan masih mengandung kadar kotoran yang cukup tinggi. Masih ditambah kontaminasi dari luar yang tidak mungkin dapat dihindarkan. Pendidian dengan temperatur yang tinggi dan tidak terukur mengakibatkan kerusakan-kerusakan gula akibat inversi dan akan menghasilkan gula berwarna hitam kecoklat-coklatan akibat efek karamelisasi. Agar produk tampak menarik dan berwarna kekuning-kuningan, ditambahkan bahan pemucat, umumnya sodium metabisulfit dengan dosis yang sangat tidak aman bagi kesehatan manusia. 25 kg sodium metabisulfit ditambahkan pada 1,5 ton produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan pengrajin tradisional. Dengan segala keterbatasannya, pengrajin mampu menghasilkan produksi dan mampu membuat pasar untuk menyerap produksinya berupa gula putar, gula mangkok, atau juga di daerah-daerah tertentu dibuat gula tumbuh dan gula blek yang biasanya untuk industri makanan. Gula putih dengan open pan teknologi. India menawarkan pabrik gula mini open pan teknologi dengan kapasitas 50 ton tebu per hari dengan harga kurang lebih 5 miliar seperti yang telah ada di Kansari, India. Bagaimana sebenarnya dengan teknologi ini? Kami juga coba lakukan membuat gula putih dengan proses open pan teknologi. Dan sesuai referensi, apabila nira setelah dimurnikan dan dipekatkan sampai dengan Brix 84, kemudian diberi seeding dan dimasukkan kristaliser selama 2 hari, maka akan timbul butir-butir sakarosa yang siap dipisahkan. Dengan mini separator telah kami pisahkan
gula yang terbentuk dan dihasilkan produk gula kristal dengan performance yang cukup bagus. Hanya rendemen yang dihasilkan maksimum 55% dibanding dengan proses teknologi masakan hampa karena sebagian gula sudah rusak dan terinversi pada saat proses pemasakan dan pemanasan. Dengan investasi sebesar 80% dibanding dengan teknologi masakan hampa, dapat disimpulkan bahwa pembuatan gula putih dengan open pan teknologi kurang layak untuk dikembangkan.